Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Selamat datang bulan Desember, selamat datang bulan Natal. Betul ini hari yang kedua, tapi rasa-rasanya saya ingin mengingatkan saudara bahwa Natal sudah dekat. Sudahkah kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kelahiran Juru Selamat Agung kita? Bukan hanya berbicara mengenai dia lahir sebagai seorang bayi yang tidak berdaya, tapi hari ini sebagai Raja di atas segala raja. Saya percaya rumah saudara sudah saudara siapkan. Saya percaya mungkin saudara sudah menyiapkan pohon Natal, baju baru dan sebagainya. Sudahkah saudara mempersiapkan tempat bagi Raja di atas segala raja untuk datang ke dalam hidup saudara, tinggal dalam keluarga saudara, dan memerintah dalam setiap kehidupan setiap kita. Sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih kami boleh dapat kesempatan untuk masuk bulan Desember. Di hari kedua di bulan Desember ini, kami mau mengucap syukur atas anugerah, atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hambamu, urapi hambamu. Bahkan siapapun yang menonton acara ini, setiap mereka pasti diberkati. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan menyertai berhasil. Bebas stres, bebas takut, bebas khawatir. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Hari kita akan membahas sikap hati menyambut Natal. Karena beberapa minggu ke depan kita akan disibukkan dengan kesibukan Natal. Ada banyak orang berpikir Natal adalah libur panjang, Natal berbicara double pendapatan, Natal bicara tukar kado dan sebagainya. Memang itu semua hal yang menyenangkan, tetapi jangan lupa bahwa Yesus adalah alasan untuk Natal ini. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan yang mengatakan dalam Injil Lukas 2 ayatnya yang ke-15. Atau langsung saja saudara kita lihat dari ayatnya yang ke-8, ke-9, ke-10. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang gurun menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaling di dalam palungan." Ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan mereka malaikat sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sikap hati apa yang perlu kita persiapkan dalam menyambut Natal? Yang pertama, sikap hati yang perlu kita persiapkan terlihat dalam ayat yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Yang pertama, sikap hati menyambut Natal adalah siap menyambut pesannya. Para gembala mereka tidak lama-lama, mereka tinggalkan pekerjaan mereka, bahkan mungkin mereka tinggalkan beberapa jumlah domba mereka, dan mereka langsung pergi ke Bethlehem mengikuti perkataan malaikat Tuhan kepada mereka. Mari siap menyambut pesannya. Saya percaya Natal ini Tuhan bukan hanya mau saudara diberkati, tapi biar saudara juga menjadi berkat. Saya teringat gembala sidang saya dari Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, ketika Tuhan memberikan perintah kepada beliau untuk mendirikan sebuah gereja yang besar di mana Allah mau tidak dapat menguasainya, untuk mengembalikan kuasa minyak urapan dan perjamuan kudus. Saya teringat gembala sidang saya langsung melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada beliau. Bahkan ketika Tuhan memerintahkan beliau untuk
merayakan Natal secara besar-besaran di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pak Pariaji berkata kepada Tuhan, dengan cara apa? Saya merayakan Natal dengan secara besar-besaran, dengan kuasa minyak dan anggur. Dan mungkin saudara yang bukan jemaat Tiberias, atau mungkin saudara beribadah di tempat lain, mungkin saudara tahu bahwa gereja Tiberias selalu merayakan Natal di Gelora Bung Karno dan selalu penuh, karena saya percaya karena mengikuti perintah Tuhan. Pesan apa yang Tuhan taruh di hati saudara, sambut pesannya. Sambut kebaikannya, bagikan kabar baik ini kepada setiap orang lain. Sampaikan penginjilan, sampaikan kabar baik agar orang-orang diselamatkan. Matius 4 ayat yang ke-23 mengatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, mengajar rumah-rumah ibadah, memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Tahukah saudara, surga bersuka cita bukan ketika orang miskin menjadi kaya, bukan ketika orang sakit menjadi sembuh, tapi surga bersuka cita ketika orang berdosa menjadi bertobat. Siap menyambut pesannya. Misi adalah jantung hatinya Allah. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan. Beritakan kabar tentang Yesus ini. Yang kedua, sikap hati apa yang benar menyambut Natal. Sikap hati yang percaya. Bukan hanya siap menyambut pesannya, tapi sikap hati yang percaya. Injil Matius 2 ayat yang ke-9 mengatakan, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus adalah mereka orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang terpelajar, orang-orang terpandang. Tetapi mereka mau menempuh ribuan kilometer untuk menemui raja di atas segala raja. Seorang psikolog atau seorang pintar atau orang yang mengetahui istilah mengenai peta dan sebagainya menyebutkan bahwa mereka menempuh jarak berbulan-bulan untuk menjumpai Yesus. Mereka menempuh cara yang tidak mudah, mengorbankan banyak hal untuk berjumpa dengan Yesus. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka percaya perjalanan mereka tidak akan sia-sia. Karena mereka percaya apa yang mereka lakukan untuk cari Tuhan pasti akan menemukan Tuhan itu sendiri. Dan yang ketiga, yang terakhir, sikap hati apa yang benar dalam menyambut Natal. Yang ketiga, yang terakhir, sikap hati yang bersyukur. Siap menyambut pesan Tuhan, sikap hati yang percaya, sikap hati yang bersyukur. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ayat yang ke-10, kalau saudara mundur ke atas, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Mari menyambut Natal dengan ucapan syukur. Mari menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan hati yang bersukacita. Tanggalkan dendam, tanggalkan kepahitan, tanggalkan kebencian. Miliki hati yang baru, bukan hanya baju yang baru, tapi hati yang baru, agar Natal tahun ini menjadi Natal yang penuh berkat, penuh dengan mukjizat. Tulis komentar di bawah sini, bagaimana saudara ingin merayakan Natal ini. Kado Natal apa yang saudara rindukan dari Tuhan, dan bagaimana saudara ingin dipakai untuk menjadi berkat. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, karena yang punya surga crazy in love with you. Bye-bye.